Pak, saya dengar dari anak-anak, barusan Pak Budi mengadakan sesi luar biasa ya di kelas geografi, menggunakan Google Earth ya. Bagaimana itu, Pak? Itu pengalaman yang fantastis, Pak Andi. Kami melancong ke Grand Canyon, bahkan mengunjungi Kutub Utara, Pak. Wah, seru ya. Boleh diceritakan, Pak? Jadi begini, Pak, ceritanya. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Semoga semuanya sehat ya. Amin. Hari ini kita akan mempelajari tentang faktor geografis dan kebudayaan dunia. Wah, asik. Oh iya, Pak. Kemarin katanya Pak Budi janji kita mau jalan-jalan ya, Pak? Yap, betul sekali. Hari ini kita akan pergi karya wisata, tapi di kelas. Pak, maksudnya gimana itu, Pak? Ya, berarti kita nggak jadi pergi dong, Pak. Tenang dulu. Hari ini kita akan tetap pergi karya wisata. Melihat dan memiliki pengalaman melihat hal-hal yang menarik di luar sana dengan menggunakan teknologi Google Earth. Wah, kelihatan dalam juga ya, Pak, jurangnya? Ya, betul sekali. Grand Canyon tidak hanya indah, tetapi memiliki ciri khas geologi yang sangat menarik. Lapisan batuannya terbentuk selama jutaan tahun oleh Sungai Colorado. Berarti prosesnya lama banget ya, Pak? Ya, betul sekali. Proses geologis ini memakan waktu jutaan tahun, bahkan mungkin lebih. Kalian bisa melihatnya secara jelas tanpa harus berada di sana secara fisik dengan menggunakan Google Earth ini. Sekarang kita akan berpindah ke Kutub Utara. Wah, terlihat sangat luas dan sangat dingin ya, Pak? Oh iya, Pak. Katanya es di Kutub Utara udah mulai mencair ya, Pak? Emang itu benar, Pak? Iya, itu terjadi karena adanya pemanasan global. Dari jauh memang tampak menakjubkan. Namun, kita perlu menyadari bahwa perubahan iklim global yang terjadi pada saat ini memiliki dampak terhadap ekosistem dan kehidupan di sana. Wah, berarti kita beruntung banget ya bisa mengenal situs ini. Jadi kita bisa terbayang kenapa kita harus peduli lingkungan dan beraksi untuk melindunginya. Tepat sekali. Wah, mengagumkan sekali ya, Pak. Dengan teknologi, pembelajaran jadi lebih hidup ya. Saya sendiri menggunakan Google Art and Culture untuk mengajar kelas seni dan budaya, Pak. Jadi memahami seni itu jadi lebih mudah dan tentu saja lebih menarik. Oh ya? Iya. Saya penasaran, Pak. Bagaimana Bapak mengintegrasikan pembelajaran tersebut, Pak? Iya, memang menarik sekali. Jadi gini, Pak, ceritanya. Nah, sekarang setelah tadi kita mempelajari karya-karya tersebut dari teks, bagaimana kalau kita berkunjung ke tempat di mana karya-karya tersebut berada? Wah, asik. Negeri kita. Ya, Bapak akan menggunakan Google Art and Culture untuk kita bertualang ke karya-karya tersebut. Ya. Nah, pertama kita akan ke Museum The Louvre. Wah, itu Mona Lisa ya, Pak? Biasanya ramai sekali di depan lukisan ini. Dengan teknologi, kita bisa mengamati tanpa gangguan. Coba lihat detail senyumannya yang misterius. Oke, sekarang kita lanjutkan ke karyanya Van Gogh. Wah, setiap goresannya penuh emosi ya, Pak? Benar. Van Gogh memiliki cara yang unik untuk mengekspresikan perasaannya melalui lukisan. Nah, dengan teknologi, kita juga dapat melihat detail-detail seperti ini. Seru bukan? Seru.
Nah, itu tadi Pak ceritanya. Teknologi memang alat yang ampuh untuk membangkitkan rasa ingin tahu murid. Kita tidak terbatas oleh dinding ruang kelas lagi. Persis, Pak. Jadi kita bisa memberikan mereka pengalaman yang mungkin mereka tidak pikirkan, Pak. Misalkan, berdiri di depan lukisan Mona Lisa tanpa harus berdesak-desakan. Tapi, saya masih agak kesulitan menyusun tugas dari kegiatan ini. Oh, untuk tugas ya Pak. Saya juga menggunakan asesmen berbasis teknologi. Begini ceritanya kalau di kelas saya. Berdasarkan eksplorasi kita, tugas kalian adalah membuat presentasi bersama kelompok kalian. Silahkan kalian pilih salah satu tempat yang kalian kunjungi. Jelaskan sejarah, geografi, dan hal-hal yang menarik yang kalian temui. Gunakan Google Slide untuk sebagai ruang diskusi dan bertukar ide sebelum dijadikan presentasi. Pak, apakah diperbolehkan untuk menggabungkan visualisasi dengan teks, Pak? Tentu, kalian bebas menggunakan informasi dalam bentuk apapun. Terpenting, hal tersebut dapat memudahkan kalian dalam memahami dan membuat presentasi. Baik, Pak. Baik, Pak. Oh, benar juga ya. Jadi kita bisa menggunakan asesmen berbasis teknologi untuk pemberian tugas dari kegiatan seperti tadi ya, Pak? Yap. Tapi Pak, kita perlu perhatikan langkah-langkah berikut untuk antisipasi tantangan field trip virtual yang mungkin terjadi. Pertama, sesuaikan field trip virtual dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang dipelajari untuk meningkatkan pemahaman materi. Kedua, lakukan uji coba pra-pelaksanaan untuk meminimalisir hambatan teknis. Misalnya, terlebih dahulu menjelajahi fitur-fitur di Google Earth atau Google Arts and Culture seperti fitur pencarian atau memperkecil halaman. Ketiga, gunakan metode diskusi kelompok, proyek, atau kuis interaktif yang relevan untuk meningkatkan partisipasi murid. Keempat, fasilitasi refleksi untuk menghubungkan pengalaman dengan pelajaran dan kehidupan nyata. Perlu kita ingat, tujuan akhir kita menginspirasi murid, memperluas wawasan mereka, serta membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan yang bisa digunakan untuk menghadapi dunia yang selalu berubah, Pak. Dengan teknologi adaptif, kita tidak hanya mengajar, tapi juga membuka jendela dunia bagi para murid kita. Wah, saya sangat setuju itu, Pak. Terima kasih sudah berbagi pengalaman ya, Pak.